Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dionista Diansah, mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Kamigas. Dalam rangka Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral, Politeknik Energi dan Mineral Kamigas, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama Bapak Ahmad Sofian dengan judul Analisa Desain Reperforasi Sumur X pada lapangan Y. Outline yang akan saya bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada batasan masalah, yang ketiga ada data, yang keempat ada desain reperforasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang penelitian ini yaitu perforasi mempunyai peranan sangat penting dalam kompresi sumur. Perforasi akan menghasilkan jalur komunikasi antara reservoir dan lubang sumur. Tanpa adanya desain dan eksekusi yang benar, maka akan merugikan perusahaan karena produksi yang diharapkan tidak akan tercapai. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Di sini penulis membatasi masalah pada metode, peralatan, pemilihan jenis scan berdasarkan nilai scan yang diperoleh, dan pemilihan jenis walkover. Selanjutnya yaitu ada data. Data ini sangat penting dan berhubungan terhadap desain perforasi nantinya. Data yang pertama yaitu ada Wilbur diagram. Untuk data Wilbur diagram ini kita dapat mengetahui spesifikasi dan pada kedalaman berapa casing di setting. Yang selanjutnya yaitu ada reservoir well data. Yang ketiga ada data log. Ini untuk data Wilbur diagram. Yang pertama ada casing 20 inch dengan tipe X52 dengan berat 94 ppf, diset pada kedalaman 81 feet. Selanjutnya yaitu ada casing 1338 dengan tipe N80 dengan berat 68 ppf, diset pada kedalaman 2001 feet. Selanjutnya yaitu casing 95/8 dengan tipe N80 dengan berat 47 ppf, diset pada kedalaman 5100 feet. Yang terakhir ada liner 7 inch dengan tipe N80 dengan berat 29 ppf, diset pada kedalaman 5800. Berikut merupakan data reservoir yang terdiri dari casing head pressure, wellhead temperatur, reservoir pressure, reservoir temperatur, gas gravity, oil rate, gas rate, water rate, liquid rate, PSNW, water flow rate, water SK, GOR, dan API. Yang terakhir yaitu ada data log. Data log ini dapat diketahui karakteristik dari suatu formasi batuan yang dinilai merupakan zona produktif, dan juga dari data ini sangat penting untuk mengetahui pada kedalaman atau interval berapa perforasi yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu ada desain perforasi. Pada penelitian ini menggunakan software PipeSim. Perancangan desain perforasi ini yang pertama yaitu membuat model sumur, yang kedua menentukan interval perforasi, yang ketiga melakukan sensitivitas pada desain perforasi, yang keempat menentukan nilai LP dan DP, yang terakhir yaitu menghitung flow rate desain pilihan. Untuk langkah yang pertama pada software PipeSim yaitu membuat model sumur. Pemodelan ini berfungsi sebagai gambaran dari pemodelan sumur pada software PipeSim yang dimana akan menyerupai keadaan pada sumur di lapangan. Kegiatan ini dilakukan sebelum dilakukan penentuan interval perforasi. Selanjutnya yaitu menentukan interval perforasi yang mengacu pada data logging. Dari hasil logging tersebut, interval perforasi yang didapat yaitu bisa dilihat pada kedalaman 5.384 sampai 5.394 feet. Ada beberapa faktor sehingga pada kedalaman tersebut menjadi tujuan perforasi. Yang pertama yaitu melihat dari log neutron, itu berdasarkan dari konsep neutron, yaitu membaca kandungan hidrogen di dalam batuan. Oleh karena itu, untuk penentuan adanya indikasi minyak atau gas dibantu dengan log density. Log density yaitu menandakan hidrokarbon jika formasi yang dituju mengandung gas, kurva log density lebih mengarah ke kiri, yang menunjukkan densitas batuannya kecil, yang menandakan adanya gas. Dari hasil cross plotting di daerah itu ditandai adanya kandungan hidrogen dari pembacaan neutron, dan setelah di cross plotting dengan log density menghasilkan separasi yang kecil. Dalam menentukan zona tersebut permeabel atau tidak,
bisa dilihat dari logam Marley yang terlihat pada formasi yang impermeable, kurva logam Marley akan menyimpang ke kanan. Dan pada formasi yang permeable, kurva logam Marley akan menyimpang ke kiri. Dari hasil log ini terlihat bahwa nilai logam Marley memiliki nilai sekitar 20 yang berarti menunjukkan zona permeable. Dari nilai tersebut merupakan zona permeable atau zone permeable. Selanjutnya yaitu melakukan sensitivitas pada desain perforasi. Sensitivitas ini akan difokuskan pada dua variabel, yaitu passing angle dan perforation density untuk sumur X ini. Sensitivitas pada dua variabel tersebut berpengaruh pada masing-masing nilai length of perforation dan diameter of perforation. Setelah membuat Weber sumur, selanjutnya yaitu mendesain perforasi yang cocok untuk sumur tersebut. Berikut merupakan tab tampilan perforating design pada pipe sim. Yang pertama yaitu input dari data Weber. Berikut merupakan rock data, yaitu dengan reservoir pressure 1700 psi, dengan rock type sandstone, book density 156,609 pound per feet, dengan porositas 20%, dengan rock strength 4350 psi. Dengan dimension thickness sebesar 6 inch. Berdasarkan perforating gun yang dipilih yaitu 4,5 inch. Di sini saya menganalisa lima perforating sensitivity dan passing angle yang berbeda. Yang pertama ada 4 SPF 180, 5 SPF 60, 5 SPF 72, 6 SPF 120, 12 SPF 135. Setelah di-running, mendapatkan nilai skin masing-masing perforating gun. Selanjutnya dilakukan pemilihan desain perforasi berdasarkan nilai skin terendah. Desain perforasi pilihan yang memiliki nilai skin terendah akan dilakukan perhitungan flow rate untuk masing-masing well. Dan bisa dilihat bahwa nilai skin terendah berada pada min 0,06 dengan spesifikasi 4,5 inch 5 SPF. Setelah di-running mendapatkan nilai skin masing-masing perforating, selanjutnya yaitu pemilihan desain perforasi berdasarkan nilai skin terendah. Desain perforasi yang memiliki skin terendah akan dilakukan perhitungan flow rate untuk masing-masing well. Untuk perhitungan overburden sendiri yaitu dengan TVD 5.835 feet dengan mud weight 8,7 ppg dengan pH sebesar 2.639 psi. Dari sini bisa dilihat hasil nodal analis sumur X dihasilkan pressure sebesar 1.700 psi dengan temperatur 178 derajat Fahrenheit. Untuk flow rate sumur X sendiri yaitu sebesar 1.849 stok tank barrel dengan tekanan 757,57 psi. Untuk kesimpulan, yaitu yang pertama spesifikasi desain dan perforasi yang dipakai yaitu 4,5 in HST 5 SPF. Yang kedua yaitu high shot density adalah dan perforasi yang memiliki kepadatan tembakan yang tinggi sehingga ketika ditembakkan akan menghasilkan penetrasi yang cukup dalam. Yang ketiga yaitu perforasi menggunakan high shot density atau HST kan sangat baik karena nilai skin yang sangat kecil bahkan bisa diabaikan. Yang keempat, perforasi dengan menggunakan bahan peledak berjenis RDX. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.